Pembahasan mengenai pencairan selisih gaji pensiunan kembali menjadi perhatian banyak pihak. Kali ini yang dibicarakan bukan lagi sekadar isu atau kabar yang belum jelas, tetapi berkaitan dengan penyaluran yang dinyatakan berjalan dan masuk ke rekening pensiunan tanpa harus antre. Informasi ini tentu membawa rasa lega bagi banyak pensiunan yang selama ini menunggu kejelasan mengenai hak mereka, khususnya terkait selisih gaji yang dibayarkan mulai awal Februari 2026. Dalam sistem keuangan negara, pembayaran pensiun merupakan salah satu belanja yang memiliki prioritas tinggi. Pemerintah secara terbuka menyampaikan bahwa belanja untuk pembayaran pensiun berada dalam kondisi yang terjaga dan berjalan sesuai rencana. Artinya, dana pensiun tidak termasuk belanja yang ditunda atau dikurangi, melainkan terus dibayarkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara secara rutin dan berkelanjutan. Pada tahun berjalan, pemerintah mencatat bahwa belanja kementerian dan lembaga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima pensiun, termasuk sekitar 100.000 pensiunan baru. Semua pembayaran tersebut tetap ditanggung oleh APBN dan disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih memegang komitmen untuk memenuhi kewajiban kepada para pensiunan. Pembayaran pensiun termasuk dalam belanja pegawai yang tercatat tumbuh secara positif. Pertumbuhan ini bukan terjadi tanpa alasan, melainkan karena jumlah penerima manfaat yang terus bertambah. Selain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial juga tercatat mengalami pertumbuhan. Meskipun di awal tahun terjadi efisiensi, namun hingga akhir tahun belanja tetap bergerak naik dan berada dalam jalur yang telah direncanakan. Belanja bantuan sosial bahkan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pemerintah terus menyalurkan berbagai bentuk bantuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini penting karena kondisi ekonomi tidak selalu stabil dan kelompok rentan seperti pensiunan sangat membutuhkan perlindungan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks pensiun, pemerintah menyadari bahwa sistem yang berjalan selama ini memiliki beban yang semakin besar. Sejak beberapa tahun terakhir, hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah penerima pensiun sudah mencapai jutaan orang. Dana yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola pensiun memang besar. Namun, kebutuhan yang harus dibayarkan juga terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pensiunan. Karena itulah muncul pembahasan mengenai perubahan sistem dana pensiun. Sistem lama dinilai tidak lagi cukup kuat untuk menopang kebutuhan jangka panjang. Dalam sistem lama, beban negara semakin besar karena pembayaran pensiun terus meningkat, sementara dana yang terkumpul tidak selalu seimbang dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Pemerintah dan para pembuat kebijakan kemudian mulai mendorong perubahan ke arah sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan. Salah satu arah yang dibahas adalah sistem pendanaan penuh, di mana dana pensiun benar-benar dipersiapkan sejak masa aktif bekerja. Tujuannya agar ketika seseorang memasuki masa pensiun, penghasilannya tetap layak dan tidak jauh turun dari penghasilan saat masih aktif. Dalam kondisi saat ini, banyak pensiunan yang merasakan penurunan penghasilan cukup besar setelah memasuki masa purna tugas. Penghasilan yang menurun ini seringkali membuat pensiunan harus beradaptasi dengan gaya hidup yang lebih ketat. Bahkan dalam beberapa kasus, penghasilan pensiun berada di bawah batas kebutuhan layak sehingga menimbulkan kekhawatiran di masa tua. Oleh karena itu, gagasan perubahan sistem dana pensiun bukan semata-mata untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk memastikan masa depan para aparatur negara, termasuk PNS, TNI, dan Polri. Dengan sistem yang lebih kuat, diharapkan pensiunan bisa hidup lebih tenang dan tidak terbebani oleh kebutuhan dasar seperti kesehatan dan kebutuhan rumah tangga. Namun perubahan sistem tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Semua harus melalui perubahan aturan dan undang-undang. Selama aturan lama masih berlaku, maka pembayaran pensiun tetap berjalan sesuai ketentuan yang ada. Inilah yang menjadi dasar mengapa pemerintah tetap memastikan pembayaran pensiun berjalan lancar sambil menyiapkan perbaikan sistem untuk jangka panjang. Masuk ke pembahasan pencairan selisih gaji pensiunan, PT Taspen sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan dana pensiun menjalankan proses pembayaran secara langsung ke rekening penerima. Proses ini dilakukan tanpa perlu antre dan tanpa prosedur tambahan yang menyulitkan. Dana langsung masuk ke rekening pensiunan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pembayaran ini dilakukan secara bertahap dan tertib mengikuti data penerima yang telah tercatat. Selama data rekening aktif dan sesuai, pencairan berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran pensiun terus diperbaiki agar lebih mudah dan aman bagi para pensiunan. Penting untuk dipahami bahwa kelancaran pencairan sangat bergantung pada keakuratan data. Rekening yang tidak aktif, perubahan bank yang tidak dilaporkan, atau data yang belum diperbarui bisa menyebabkan keterlambatan. Karena itu, memastikan data selalu benar menjadi tanggung jawab bersama antara pensiunan dan pengelola. Selain pembayaran pensiun, pemerintah juga terus menyalurkan berbagai subsidi untuk membantu masyarakat. Subsidi bahan bakar, gas, listrik, dan pupuk terus disalurkan dan bahkan mengalami peningkatan penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih dirasakan oleh banyak masyarakat, sehingga kehadiran negara melalui subsidi tetap dibutuhkan. Jumlah penerima listrik bersubsidi terus bertambah setiap tahun. Begitu juga dengan penggunaan gas bersubsidi dan pupuk bersubsidi. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Bagi pensiunan, subsidi ini juga sangat membantu dalam menekan pengeluaran bulanan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan bencana. Dana ini disiapkan setiap tahun dan bisa digunakan kapan saja ketika terjadi bencana alam. Bantuan langsung disalurkan ke daerah terdampak melalui pemerintah daerah agar masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan. Semua kebijakan ini menunjukkan bahwa APBN tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, termasuk para pensiunan. Dalam kondisi apapun, pembayaran pensiun tetap menjadi prioritas karena menyangkut kehidupan jutaan orang yang sudah tidak lagi bekerja aktif. Dengan pencairan selisih gaji pensiunan yang masuk ke rekening mulai awal Februari 2026, diharapkan para pensiunan bisa sedikit bernapas lega. Tambahan ini bisa digunakan untuk menutup kebutuhan yang tertunda, membeli obat, atau sekadar menambah ketenangan dalam menjalani hari-hari. Yang terpenting, para pensiunan tidak perlu datang ke kantor atau mengantre untuk menerima haknya. Selama rekening aktif dan data benar, dana akan masuk secara otomatis. Ini adalah bentuk kemudahan yang terus diupayakan agar masa pensiun tidak dipenuhi dengan kerepotan administratif. Kedepan, pembahasan mengenai perbaikan sistem pensiun masih akan terus berlanjut. Prosesnya memang panjang dan membutuhkan perubahan aturan. Namun, selama proses itu berjalan, hak pensiunan tetap dibayarkan dan dijaga oleh negara. Dengan memahami kondisi ini secara utuh, diharapkan para pensiunan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas. Tetap tenang, pastikan data selalu benar, dan ikuti informasi dari sumber resmi. Negara terus berusaha menjaga kewajibannya dan pembayaran pensiun tetap menjadi bagian yang tidak ditinggalkan.